Kasus Vina Cirebon kini kembali memasuki babak baru setelah sidang peninjauan kembali atau PK 7 terpidana selesai dilakukan. Seperti diketahui sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina Cirebon mengajukan PK untuk membuktikan mereka tidak bersalah dalam kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Namun setelah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, PK tersebut diputuskan ditolak. Alih-alih menerima mendekam di penjara seumur hidup, kubu 7 terpidana menyatakan bahwa mereka akan menyiapkan strategi baru untuk membebaskan para terpidana. Sementara di sisi lain, kubu Ibtu Rudiana mendesak 7 terpidana untuk menerima nasib. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus Vina Cirebon secara menyeluruh, maka inilah 5 update kasus Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Peninjauan kembali atau PK yang diajukan 7 terpidana kasus Vina Cirebon resmi ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA Senin 16 Desember 2024 lalu. Keputusan tersebut lantas mengunci vonis penjara seumur hidup bagi ketujuh terpidana. Sementara satu orang lainnya, yakni Saka Tatal, telah bebas usai menjalani hukuman 8 tahun penjara. Lantas seperti apa hasil keputusan Mahkamah Agung? Dan apa alasan Mahkamah Agung menolak gugatan PK 7 terpidana? Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Putusan Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan para terpidana kasus Vina Cirebon sontak membuat kubu 7 terpidana terkejut, termasuk para tim kuasa hukumnya yang telah berjuang mati-matian dalam upaya PK tersebut. Lantas, seperti apa respon pertama kubu 7 terpidana setelah Mahkamah Agung membacakan hasil putusan PK itu? Pertama tentu kami kaget dan ya kaget itu terkejut ya. Nah, jadi kenapa? Karena melihat bukti novum dan fakta yang kami hadirkan selama persidangan PK, seharusnya menurut kami tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak. Ya, ini menurut analisa kami. Kalau Mahkamah Agung sekarang mengatakan itu bukan novum dan tidak ada kekhilafan, ini menjadi pertanyaan buat kami. Kami membuktikan hal-hal yang luput dari perhatian majelis. Misalnya mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Walaupun mereka sudah pernah diperiksa atau katakan sudah pernah dihadirkan dalam persidangan berikutnya, kami untuk bahwa mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum bukan menjadikan itu sebagai novum, tetapi kami memasukkannya sebagai kekhilafan hakim. Oleh kenapa hal itu tidak menjadi pertimbangan hakim. Jadi ini sangat keliru ya, tapi kami akan lihat pertimbangan Majelis Agung nanti karena kami belum mendapatkan salinannya ya, tapi kami hanya bisa mengkomentari katanya kan tidak didapatkan adanya novum dan kekhilafan hakim. Juru bicara Mahkamah Agung telah menyampaikan bahwasanya tidak terpenuhinya pasal 263 ayat 2 huruf A sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon tadi. Bukti yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru, bukanlah novum, dan bukti yang mereka ajukan itu adalah bukti yang sudah pernah diadili ataupun diperiksa sebelumnya. Nah, sehingga keakuratan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan ataupun dasar yang membuat hakim khilaf dalam mengambil keputusan gitu. Maka dari itu, yang saya sesalkan itu adalah opini-opini yang mereka bangun ini seolah-olah
perbuatan itu adalah bukan perbuatan pidana. Bagaimana mungkin itu bukan perbuatan pidana, dan sudah jelas juga Presiden telah mengeluarkan gerasi terkait dengan kasus tersebut. Artinya gerasi itu adalah hukum tertinggi di Republik ini karena itu adalah keputusan daripada Presiden. Gitu loh, yang telah menolak gerasinya juga. Bagaimana mungkin kita mengangkangi produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh penguasa gitu, seperti itu. Tentu berbanding terbalik dengan kubu 7 terpidana yang merasa terpukul atas putusan Mahkamah Agung atau MA. Kubu Ibtu Rudiana yang diwakilkan Pitra Romadoni merasa sangat senang dan sumringah. Ia diketahui sejak awal Ibtu Rudiana kekeh mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki dan sangat meyakini bahwa ketujuh terpidana yang saat ini berada di balik jeruji besi adalah pelaku yang menyebabkan Vina dan Eki meninggal dunia pada 2016 silam. Lantas, seperti apa respon kubu Ibtu Rudiana atas penolakan PK 7 terpidana? Ya, tentu beliau itu setelah mendengarkan putusan ini sangat terharu sekali ya, dan beliau juga langsung mengunjungi makam anaknya ya, dan sangat bersedih atas kepergian anaknya ini karena selama ini Rudiana itu telah dihina, dicaci maki, dijatuhkan harkat martabatnya, direndahkan dan lain-lainnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menurut saya ya kita telah menghakimi orang yang tidak bersalah gitu loh. Jadi jangan menghakimi Rudiana seolah-olah dia bersalah. Padahal kenyataannya sesuai dengan pengujian yang dilakukan oleh para terpidana ini setelah diuji, tidak terbukti Ibtu Rudiana melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh para terpidana ini. Sehingga menurut saya itu adalah tuduhan yang sangat kejam dan fitnah yang sangat keji terhadap kami. Kalau mereka saya tidak kaget lagi ya, karena dari dulu mereka tidak percaya pada penegak hukum gitu loh. Kemarin mereka tidak percaya sama polisi. Nah, setelah dikabulkan pra-peradilannya katanya percaya, masalah syarat formilnya terkait dengan pemanggilan kan gitu. Terus yang kedua, mereka apatis terhadap jaksa. Nah, terakhir mereka tidak percaya pengadilan negeri. Nah, mereka katanya akan percaya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan serahkan semua kepada Mahkamah Agung. Tiba-tiba diputus Mahkamah Agung, mereka tidak percaya lagi. Maksudnya saya tidak mengerti pola pikir mereka ini gitu loh. Yang mereka percaya itu adalah mereka sendiri gitu. Nah, di awal mereka percaya, setelah diputuskan tidak percaya. Ini aneh gitu loh. Makanya saya tidak kaget karena mereka ini pemikirannya udah seperti itu, sudah tidak percaya sama para penegak hukum. Sampai mereka bikin sumpah pocong dan lain-lain, itu menurut saya di luar ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan koridor hukum. Maka dari itu kalau mereka buat hal-hal yang aneh itu menurut saya nggak perlu ditanggapi sama kami, karena mereka sendiri nggak percaya sama penegak hukum, ngapain kita harus percaya sama dia gitu loh. Kalau versi kami kan itu yang tadi saya ungkapkan ya, versi kekhilafan hakim itu jelas kita uraikan. Dibilang hilaf tuh apa sih? Dibilang hilaf itu adalah tidak sengaja kan. Kami nggak bilang disengaja loh. Kalau ada kelalaian mungkin ya itu hilaf tuh kan kelalaian. Kalau sengaja, kalau sekarang muncul di dalam fakta persidangan lalu tidak menjadi pertimbangan, kami persoalkan hilaf nggak namanya. Gitu loh. Kita nggak jadikan novum kalau novum itu adalah belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Kan ada 3 kategori menurut 263 ayat 2A ya. Novum, keadaan baru yang saat itu kalau diketahui dapat merubah keadaan, putusan ya. 2 adalah kekhilafan hakim, atau 3 pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Ini 3 alasan yang dimungkinkan dalam KUHP ya, 263 ayat 2A ya. Pertanyaan saya, disebut hilaf kalau ada fakta yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia menurut Undang-Undang Hak Asasi Indonesia dan hukum internasional. Tidak boleh keterangan dihasilkan dari hasil penyiksaan ya. Menurut saudara, menurut kita, apakah itu hilaf atau tidak hakim? Satu. Yang kedua, yaitu yang tadi kita sampaikan, mereka tidak didampingi oleh pengacara. Kita bisa buktikan hilaf tidak.
Ya kan? Itu kehilafan. Kalau dikatakan itu jadi novum, itu jadi pertanyaan buat kami. Kami memasukkannya adalah ke dalam kehilafan hakim. Alih-alih terima nasib atas putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan PK, kubu 7 terpidana justru kembali memasang strategi baru agar para terpidana dapat dibebaskan dari penjara. Ya, upaya tersebut akan terus dilakukan lantaran kubu mereka masih meyakini bahwa 7 terpidana itu bukanlah pelaku yang menyebabkan kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa strategi baru yang akan diupayakan kubu 7 terpidana? Oh iya, pasti kita akan siapkan. Ya ada strategi yang kami nggak ungkap lah sekarang lah ya. Yang jelas pasti masih banyak langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan. Enggak lah, kalau garasi saya udah pastikan kami akan tidak anjurkan. Kebetulan para terpidana juga sudah menyatakan mereka tidak ingin tempuh. Mereka sudah menyatakan statement lebih bagus membusuk di dalam penjara daripada harus mengakui ke atas apa yang tidak mereka lakukan. Ya, saya pikir itu langkah tidak akan kami, kan kita mencari kebenaran, bukan mencari ini ya. Masih banyak bisa kita, kan saya sudah sampaikan ada abolisi, ada amnesti ya. Bisa ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kalau ada novum, sepanjang ditemukan ada novum baru, maka kita bisa dapat mengajukan apa? PK. Tentu karena novum kemarin kita sudah habiskan banyak, sudah habis peluru, ya kewajiban kami sekarang untuk mencari novum lagi dari 3 kategori tadi, ya kan? Disebut novum, kehilafan hakim dan pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Itulah yang responnya ya sedih, kecewa. Kenapa PK anak-anak tidak dikabulkan? Sedangkan fakta udah jelas. Waktu PK kemarin semua saksi-saksi ada semua, tapi kenapa PK-nya ditolak? Ya saya meminta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo yang baik, yang mengayomi rakyatnya, bantu kami, berikan keadilan untuk anak-anak kami, karena mereka tidak bersalah Pak, mereka hanya korban Pak, mereka bukan geng motor dan hanya kuli bangunan. Bantu kami Bapak Presiden Prabowo. Tidak hanya kubu 7 terpidana yang menyiapkan strategi baru, kubu Ibtu Rudiana juga mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan upaya hukum dengan mendesak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan polisinya atas pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan kubu sebelah. Lantas, seperti apa strategi kubu Ibtu Rudiana? Benarkah mereka akan melawan kubu sebelah? Yang pertama, saya sudah memaafkan siapapun yang menghina-hina, mencemarkan nama baik saya. Siapapun yang menyudutkan saya selama ini. Akan tetapi, saya akan melihat situasi perkembangan yang sedang berjalan ini. Kalau memang ini memang sudah keterlaluan juga selama ini, ya saya minta agar melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap mereka-mereka yang telah memframing ataupun menghina ataupun mencemarkan nama baik tim pengacara Bapak Ibtu Rudiana seperti itu. Saya berpendapat bahwasannya keadilan itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, dan saya berkeyakinan bahwasannya klien kami Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya ini korban, dan saya memperjuangkan dia itu sampai titik darah penghabisan, dan alhamdulillah perjuangan kami, Perhaki dan tim pengacara lainnya itu dikabulkan. Sehingga PK yang mereka ajukan itu ditolak. Itu membuktikan bahwasannya pertikaian ini sudah selesai, tidak ada persoalan. Tinggal lagi saya berharap agar laporan polisi yang pernah saya buat di kepolisian itu segera ditindaklanjuti, karena ini sudah mencoreng reputasi, harkat dan martabat nama baik saya maupun klien saya di hari-hari kemarin, seperti itu.